Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Jabal Nur Ibu Sumsiati, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama di rumah ini untuk melakukan kegiatan rutin kita setiap Kamis sorenya. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya sebenarnya menunggu giliran ibu-ibu yang berdakwah ya, yang berceramah sebenarnya ya, untuk mengisi. Jadi untuk sore hari ini saya fikih ya, karena selama ini pembahasannya kita itu masalah akhlak saja ya, akhlak. Dan sesungguhnya memang kalau kita di akhlak, karena itu bisa langsung kita kalau akhlak ya, akhlak memang yang perlu kita perbaiki ya. Setelah akhlaknya kita baik, maka ilmu kita juga harus kita perbaiki, terutama di fikih. Fikih perasaan kalau selama ini saya baru di berwudu ya. Sudah pernah itu tata cara berwudu, itu baru fikih. Hari ini saya juga bisa melanjutkan, karena namanya kita manusia ini selain berwudu, kalau kita mau melaksanakan sholat itu ada juga ya tayamum ya, itu syaratnya sebelum kita. Jadi pada sore hari ini saya mau berbagi tentang tayamum ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah sudah pasti tahu tayamum itu seperti apa ya. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat kan kita perlu berwudu. Tapi kan terkadang kita sakit, misalnya sakit tidak bisa kena air ya. Kita boleh jangan karena kita tidak bisa kena air kita tidak mau sholat, kita tidak mau mendirikan sholat. Padahal ada cara lain dalam ajaran Islam, ada cara lain selain kita berwudu, yaitu bertayamum. Nah, ini tayamum menurut bahasa adalah artinya menuju. Menurut istilah, tayamum adalah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua tangannya. Nah, ini perintah tentang tayamum ini terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, yang artinya, saya bacakan saja artinya. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari buang air atau dari WC atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik suci, sapulah mukamu dan tanganmu dengan debu itu ya. Itu artinya dalam surat Al-Maidah ayat 6. Nah, ini kalau kita bertayamum ada juga syarat-syaratnya ya. Ada syarat yang pertama, misalnya yang pertama itu telah tiba waktu sholat. Misalnya kita bepergian sudah tiba waktunya sholat, sementara tidak ada air, kita tidak menemukan air, nah kita bertayamum. Kemudian syarat yang kedua, sudah berusaha mencari air tapi tidak menemukannya, nah itu tadi ya, kita bertayamum. Kemudian syarat yang ketiga, adanya
uzur, seperti kita sakit, ya kita sakit, kita tidak bisa terkena air, maka bisa kita bertayamum. Kemudian syaratnya kita harus memakai debu yang suci, ya, debu yang suci. Kemudian rukun-rukun orang yang hendak bertayamum, ada juga rukunnya, ya. Ada tata caranya sama dengan kita berwudu. Ada tata caranya, ada rukunnya. Jadi yang pertama kita perlu niat, ya. Niat tayamum. Sebelum kita melakukan tayamum, kita berniat, yaitu nawaitu. Ibu-ibu sudah pasti tahu, ya. Ada yang tahu niat? Saya hanya mengulang saja, ya, sekilas saja. Nawaitu tayamuma listiba hadis sholati fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat tayamum supaya dapat mengerjakan sholat wajib karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang pertama, niat. Kemudian yang kedua, mengusap muka dengan debu yang suci. Nah, yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat, tertib secara berturut-turut. Nah, gitu, ya. Kemudian ada juga setelah rukunnya, ada juga sunnah-sunnahnya. Sunnahnya tayamum itu yang tadi, yang pertama membaca basmalah, kemudian menipiskan debu, dan yang ketiga mendahulukan anggota yang kanan. Sama dengan tata cara kita berwudu itu selalu mendahulukan yang kanannya. Ada juga hal-hal yang membatalkan tayamum ini. Yang pertama, kalau misalnya kita sudah menemukan air ketika akan sholat, ya. Kalau misalnya kita sudah bertayamum tapi ketika kita berjalan kita mendapat air, maka itu batal nih tayamumnya kita. Kita harus berwudu dan menggunakan air, ya. Terkecuali kalau kita sakit. Kalau kita sakit itu tidak, biar ada air, tapi karena memang kita tidak bisa kena air, itu tidak batal, ya. Kemudian yang kedua, segala sesuatu yang membatalkan wudu, sama dengan hal-hal yang membatalkan wudu itu, ya. Yang kemudian yang ketiga, murtad atau keluar dari agama Islam. Nah ini, jadi ini tata cara tayamum. Bukan seperti kita berwudu, mulai dari kita kumur-kumur begitu, tidak, ya. Kalau tayamum itu Ibu Haji dia sudah praktekkan. Sama dengan kita di pesawat. Kan tidak mungkin kalau sudah tiba waktunya kita di pesawat itu, tidak mungkin kita pergi berwudu cari air berwudu di pesawat, ya. Jadi itu tinggal kita menempelkan tangan kita, ya. Kedua tangan kita di sandarannya kursi itu, pokoknya sama di dinding, sama halnya di rumah. Kalau kita mau, dan misalnya kita sakit, dinding atau lemari yang bisa kena debu itu, di situ ditempel tangan kita, ya. Jadi sebenarnya ibu-ibu sudah tahu semua. Ibu-ibu lebih tahu dari saya, ya. Jadi itu kita tempelkan di debu, begini. Terus kebaskan tangan kita, usap ke wajah kita, ya. Kemudian kan sudah selesai wajah, kembali ke ini debu, kembali begini tangan, ya, tangan kanan duluan, ya. Ya begitu Ibu Haji. Baru itu ke sini. Selesailah rukunnya tayamum kita, ya. Itu. Ya, jadi ini maksudnya di sinilah pengetahuan kita. Tidak mesti bilang 3 kali, tidak, ya, tidak seperti berwudu. Ya, itu saja. Jadi ya, yang kalau yang pernah ke tanah suci, yang pokoknya dalam perjalanan yang terutama kayak kita di pesawat itu, utama memang tidak bisa kita berwudu itu. Jadi Islam itu tidak menyusahkan umat Islam, ya, tidak menyusahkan. Islam itu tidak menyusahkan, ya. Justru Islam itu mudah, tapi kita manusianya jangan memudah-mudahkan, ya, ajaran-ajarannya, ya. Sama dengan halnya kalau karena kita ini ibu-ibu, karena memang kita sakit, ketika kita mau berwudu itu kita meriang, ya, menggigil begitu kena air. Kita jangan nih, maksudnya jangan nih kita berwudu. Lebih baik jangan, karena kita tidak bisa berwudu. Saya tidak mau sholat, ya. Saya tidak mau sholat, ya. Kenapa tidak sholat?
kan dia sakit, saya tidak mau sholat karena saya tidak bisa berwudu. Padahal ada cara, yaitu dengan kita bertayamum. Cukup dengan debu yang suci kemudian diusapkan ke wajah dan tangan kita, itu saja ya, tidak perlu kaki, tidak perlu jarinya. Nah itu karena ada juga ini, dan semoga insya Allah ibu-ibu di sini semua sudah tahu tata caranya kita bertayamum. Jadi tidak ada alasan kita tidak dapat air, kita kesusahan air untuk sholat, kita sakit tidak bisa kena air, kita tidak sholat, tidak ada yang begitu ya. Jadi biar kita sakit, kita laksanakan sholat. Nanti kita berhenti sholat itu ketika kita sudah disolatkan. Ya, kalau kita tidak mau sholat, berarti tunggu kita disolatkan. Ya, dan semoga ibu-ibu Jabal Nur ini, ibu-ibu majelis taklim Jabal Nur ini, ibu-ibu yang tetap istiqomah menjalankan ajaran agama, ya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang namanya larangannya Allah, apapun itu bentuknya, sekecil apapun, jangan kita lakukan, ya. Perintahnya mari kita laksanakan, larangannya mari kita jauhi dan kita tinggalkan. Jangan sekali-sekali mau mendekati larangan-larangan Allah, ya. Kita berusaha selalu untuk menjauhi, ya, demi keselamatan kita di dunia dan di akhiratnya. Mungkin itu saja